Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha. Mengerjakan salat pada waktunya. Kan di awal waktiha, di awal waktu salat paling utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ya ala waktiha, pada waktunya, yang penting zuhur mulai jam 2 ke 12 katakanlah seumpamanya, gampangnya sampai jam 3 ya, masuk waktu asar. Nah, waktu itu dah tuh kita kerjain ya, sholat jangan sampai lewat dari waktunya, apalagi belum masuk waktu. Bentang-bentang betul ya kan, kerjain sholat belum waktunya udah kerjain, saking getolnya. Iya, saking getol. Duluin waktu juga jangan ya, duluin waktu jangan, lewat waktu juga ya. Kalau lewat waktu masih ada kemungkinan sah, ya, ada kemungkinan sah. Kenapa? Bisa bodoh, ya, ada kemungkinan sah. Tapi kalau belum masuk waktu, belum waktu zuhur nih, zuhur jam 12, kurang 5 menit dia sholat. Sholat waktu zuhur itu kan saya. Tapi kalau lewat zuhur udah masuk waktu asar, usolli fardhu zuhri masih bisa deh. Yang penting qada anillahi lewat. Tapi ya kagak masuk apa namanya perbuatan yang paling dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi buat kita yang sering lewat waktunya. Banyak sih subuh, tapi kadang-kadang bukan subuh doang, zuhur bisa, asar juga bisa. Bagi orang-orang yang kerja bisa aja lewat semua. Yang penting sholat, sesibuk apapun ya telah kerjain. Nggak ada bahasaan sibuk, kalau sholat nggak bisa ditentang itu, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Sholat itu ditentang dengan jauh itu. Ada sholat yang di luar waktu tapi sah, boleh. Ya, sholat jamak boleh tuh. Iya, jamak takdim, jamak takhir. Ya kan? Kalau jamak takdim kan kita ngerjain asar bukan di waktu asar, ya kan? Iya, jamak takhir kita ngerjain zuhur bukan di waktu zuhur, tapi di waktu asar. Itu di luar waktunya tuh, oleh begitu nggak apa-apa. Karena apa? Kalau itu udah ada aturan mainnya. Ini kalau lagi kondisi kita ke kemana-mana, ada di situ. Iya. Dari mana-mana. Padahal kalau sholat itu sebenarnya gampang, paling simpel. Iya, umat Islam itu seluruh muka bumi ini adalah masjid, tempat sujud. Beda dengan apa namanya gereja, beda dengan umat-umat yang lain. Kalau yang lain mah kudu di tempatnya, kudu di gereja, ya kan? Kudu di pura dan sebagainya, kudu di kelenteng. Kalau mereka ibadahnya. Tapi kalau umat Islam bebas, di mana aja.
di mana aja, tempat sujud di mana aja. Bahkan bagi orang yang memang dia itu masih baru masuk Islam, menyembunyikan Islamnya, takut dia terang-terangan untuk ibadah di luar, di tempat-tempat yang suci, di dalam boleh, di dalam kamar mandi boleh. Saking apa? Menutupi keislamannya. Tapi kalau udah ketahuan ya silahkan. Sampai segitunya, ya artinya apa? Sholat dimanapun dia. Orang kejar nentuin di mana arah kiblat, sholat sebagaimana keyakinan jadi. Mana ya arah kiblat ya dia udah sono, udah. Iya. Kalau kita udah punya perhatian terhadap sholat, insya Allah kehidupan kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya kembali, kemudian apa lagi amal yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sholat? Qala, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini babnya bab birrul walidain, berbakti kepada banyak sebenarnya ya. Artinya dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, dia sama saja memutus keberkahan rizki. Man taraka doa lil walidain tangkotul barakah. Siapa orang yang meninggalkan doa kepada atau untuk kedua orang tuanya, dia memutus keberkahan. Doa-doa tuh, dari doa-doa belum berbaktinya kepada kedua orang tua. Dia meninggal minimal ya Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling agak tuh habis dengar azan, karena bainal azan wal iqamah itu adalah waktu yang mustajabah ya. Antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah. Manfaatin dengan baik. Kata Rabbi fili wali wa'itlah Allahumma rabba alihi da'wati ta'ama salatu sampai selesai. Baca Rabbi fili wali walidayya 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 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manfaatin tuh waktu-waktu yang mustajabah untuk mendoakan orang tua, mendoakan diri pribadi, keluarga dan sebagainya. Manfaatin, karena di situ adalah waktu-waktu yang mustajabah. Karena kita hidup di tempat yang dimana jarang atau nggak ada tempat-tempat yang mustajabah. Berbeda di Mekah, di Madinah. Kalau di sana banyak ya, bukan hanya waktu, akan tetapi tempat-tempat yang mustajabah itu semuanya di sana tempat-tempat mustajabah. Ya, kalau di sini waktu mustajabah. Beda bisa antara maghrib dengan subuh, antara maghrib dengan isya, ya, antara ya subuh sampai terbitnya matahari, antara asar sampai terbenamnya matahari, antara zuhur ya menjelang zuhur ya, itu ada waktu-waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajabah itu kita manfaatkan dengan baik, waktu-waktu yang mustajabah, amal dan sebagainya. Kemudian apa lagi?
amal yang paling disukai atau paling dicintai oleh Allah, qala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah sholat, ya, tepat pada waktunya, kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga jihad fi sabilillah. Ini yang paling sering ya kita alami, yaitu sholat, yang paling sering di mana-mana tuh, ya kan? Karena ya dimanapun kita berada pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya waktu-waktu sholat. Orang tua, ketika ada orang tua, itulah yang manfaatkan dengan baik. Ketika tidak ada orang tua, kita hanya berdoa, bersedekah, ya, untuk yang pahalanya, ya, untuk orang tua kita meninggal dunia. Selagi masih yang berat nih, kita masih, ya, orang tua masih hidup. Jadi mesti kita paksain diri kita dari sholat tepat pada waktunya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan